Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ahlan wa sahlan bikum jami'an, adik-adik santri kelas 7 MKW Putra yang Ustadz banggakan dan yang Ustadz muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan proses kegiatan KBM online atau daring kita, khususnya di mata pelajaran An-Nahwu. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi terkait dengan alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il atau kata kerja. Dan kita sudah membahas tentang dua tanda-tanda fi'il. Yang pertama yaitu bisa didahului oleh qad, dan yang kedua bisa didahului oleh harf saufa, ya. Insya Allah materi kita dua bagian sisanya yang insya Allah akan kita selesaikan di bagian kedua ini, yaitu di antara tanda-tanda fi'il atau kata kerja didahului oleh harf sa dan adanya ta'ut ta'nis as-sakinah, huruf tak sukun yang menunjukkan tak ta'nis. Apa itu maksud dari didahului oleh harf sa dan apa itu ta'ut ta'nis as-sakinah? Nanti itu akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Baik, nanti silahkan adik-adik buka kitabnya di Ustadz, kitab PDF-nya di halaman 21. Ada tulisan 3, yaitu didahului oleh harf sa, akan. Sa di sini maknanya adalah akan. Kata-kata yang didahului oleh sa adalah fi'il. Maksudnya, apabila kita baca kitab atau kita temukan dalam perkataan orang Arab yang kata sebelumnya itu didahului oleh harf atau huruf sa, berarti kita bisa memastikan kata setelahnya adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il itu kata kerja. Berarti maksudnya kata kerja yang fi'il mudhari, yang sedang terjadi atau akan datang. Contoh dalam kitab ada kata yaitu sata'lamun. Aslinya ta'lamun, kalian mengetahui. Ta'lamun, kalian, kaum laki-laki, kalian semua, para laki-laki mengetahui. Tetapi ketika ada tanda sa-nya di sini, sa di sini maknanya akan menjadikan dia ada tambahan maknanya, yaitu akan. Maka maknanya menjadi sata'lamun, sa akan ta'lamun, kalian mengetahui. Jadi sata'lamun menjadi kalian akan segera mengetahui. Kata akan segera itu didapati dari tambahan harf sa tadi. Kemudian keterangannya, kata ta'lamun merupakan fi'il karena didahului oleh kata sa. Sebagaimana tadi yang Ustadz sampaikan, sa di sini menunjukkan kata setelahnya adalah fi'il, yaitu fi'il mudhari. Kemudian kita ke catatan, ada dua poin penting. Poin yang pertama, sa maknanya adalah akan atau nanti. Akan atau nanti. Berbeda dengan saufa, apabila jika fi'il didahului oleh sa, maka akan menunjukkan akan terjadi segera atau akan segera terjadi dan jangka atau jarak waktunya pendek. Kemudian poin yang kedua, sebagaimana saufa tidak bisa masuk kepada isim, maka harf sa juga tidak bisa dimasuki isim. Berarti di sini ada semacam poin yang perlu kita garis bawahi, diantaranya untuk pendalaman materi persamaan dan perbedaan antara saufa dengan sa. Ya. Kita bahas ke persamaan dulu. Makna sa dan saufa itu sama-sama masuk ke dalam fi'il mudhari, ya. Berarti sa akan atau nanti dan saufa kelak sama-sama masuk di fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Kata kerja yang sedang terjadi atau menunjukkan waktu yang akan datang. Ya. Kemudian persamaannya, sa dan saufa ini yang maknanya sa itu akan atau nanti, saufa itu kelak, itu tidak akan pernah masuk ke dalam isim. Isim itu adalah kata benda atau nama-nama. Entah itu yang berakal seperti manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, atau yang tidak berakal seperti bebatuan, kemudian tumbuh-tumbuhan dan yang lain. Itu isim, ya. Berarti persamaannya ada dua. Yang pertama,
sa dan saufa sama-sama masuk di fi'il mudhari. Kemudian sa dan saufa sama-sama tidak akan pernah masuk ke dalam isim. Kemudian kita ke perbedaannya. Sa dan saufa itu memiliki perbedaan. Kalau sa maknanya itu akan atau nanti dan menunjukkan jangka waktunya yang pendek atau akan segera terjadi. Adapun saufa maknanya adalah kelak di kemudian hari yang akan datang dan menunjukkan jangka waktu yang sangat lama. Sebagaimana kita ketahui kalau kita membaca ayat Al-Quran atau hadis Nabi, ada kata-kata yang menunjukkan saufa. Misalnya ini di surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur, saufa ta'lamun. Di sini menunjukkan Allah memberitahukan kita terkait dengan keadaan di hari kiamat nanti atau keadaan di alam barzah atau keadaan di kehidupan surga dan neraka sebagai gambaran ya. Itu diantara makna dari saufa ya. Jadi perbedaannya, kalau sa itu maknanya akan atau nanti, akan terjadi segera, jangka waktunya pendek. Tapi kalau saufa kelak di kemudian hari dalam jangka waktu yang sangat lama ya. Itu tadi perbedaan antara sa dengan saufa. Di sini ini ada dari penjelasan Ustadz ya. Di kitab tidak ada, nanti silahkan kalian tulis atau kalian tambahi keterangannya. Untuk apa? Mempermudah menguasai materi. Kemudian tanda fi'il yang keempat atau terakhir yaitu adanya ta'ut ta'nis as-sakinah. Huruf tak sukun yang menunjukkan taknis atau mu'annas. Kata-kata taknis atau mu'annas di sini artinya adalah menunjukkan jenis kelamin perempuan ya. Keterangannya halaman 22. Singkatnya, tak taknis adalah tak sukun di akhir fi'il, di akhir kata kerja yang menunjukkan tanda mu'annas. Tanda mu'annas yaitu menunjukkan dia wanita. Contoh, qamat Fatimah. Ya, di sini ada tambahan tak taknisnya atau tak sakinahnya. Awalnya koma Fatimah, tetapi orang Arab sudah ahli, dia menentukan suatu kaidah bahwasannya fi'il kata kerja kalau pelakunya itu wanita atau perempuan maka harus ditambahi dengan tak taknis ya. Qomat Fatimah, telah berdiri Fatimah, atau untuk mempermudah pemahaman Fatimah telah berdiri. Kalau laki-laki misalnya qoma Muhammadun, qoma Khalidun, qoma Utsmanun, atau qoma Ustadun, qoma Thalibun. Muhammad telah berdiri, Khalid telah berdiri, Utsman telah berdiri, Ustadz telah berdiri, santri itu telah berdiri tanpa tak taknis. Tapi kalau perempuan, misal di sini qomat Fatimah, telah berdiri Fatimah, Fatimah telah berdiri. Kita ganti contoh yang lain. Qomat Khadijah, qomat Aisyah, qomat Ruqayyah. Aisyah telah berdiri, Ruqayyah telah berdiri, dan seperti itu. Berarti kalau pelakunya, subjeknya itu perempuan, maka wajib dikasih tanda tak taknis atau tak sukun di akhir fi'il. Keterangan kata koma diketahui sebagai fi'il karena di akhir kata terdapat tak taknis. Jadi setiap fi'il kata kerja yang di akhir katanya itu terdapat tak sukunnya bisa diyakini, bisa dipastikan itu adalah kata kerja atau fi'il, tetapi dia menunjukkan wanita. Kemudian kita ke catatan penting, ada 2 poin. Yang pertama, fi'il yang dimasuki tak taknis disebabkan karena fi'il itu disandarkan kepada fa'il mu'annas, pelaku perempuan. Seperti tadi yang Ustadz sampaikan, kata kerja yang terdapat tak taknisnya ini disandarkan kepada pelaku perempuan. Misalnya Fatimah atau Ruqayyah atau Aisyah atau Khadijah dan yang lainnya. Intinya kalau subjeknya, pelakunya itu perempuan,
maka fi'il atau predikatnya juga perempuan dengan tanda yaitu tak taknis atau takhir di akhir kata kerja. Poin yang kedua, adapun jika fi'il itu disandarkan kepada fa'il mudzakkar, pelaku laki-laki, subjeknya itu laki-laki, maka tidak perlu ditambahkan tak taknis seperti tadi ya. Qama Muhammadun, Muhammad telah berdiri. Qama Khalidun, Khalid telah berdiri. Qama Ustadzun, Ustadz telah berdiri. Perhatikan kata qama Muhammadun, qama Khalidun, qama Ustadzun tidak terdapat tak taknisnya. Cukup dengan kata-kata qama ya. Karena pelakunya, subjeknya itu laki-laki. Keterangannya di sini contoh pada kalimat qama Muhammadun. Kata qama tidak perlu ditambah tak taknis karena fa'ilnya, subjeknya, pelakunya bukan muannas atau bukan perempuan. Jadi dalam bahasa Arab yang namanya predikat, yang namanya fi'il itu kalau pelakunya perempuan pasti ditambahi dengan yang namanya tak taknis atau tak sukun di akhir fi'il atau kata kerja atau predikat tersebut. Contohnya apa? Qomat Fatimah, qomat sholah, sholat segera atau sholat telah didirikan, atau qomat ustadzah, seperti itu. Yang pelakunya itu perempuan, maka wajib dikasih tanda tak taknis atau tak sukun di akhir fi'ilnya. Kurang lebih seperti itu materi kita di sesi bagian kedua ini terkait dengan tanda-tanda alamatul fi'li, tanda-tanda kata kerja. Taib, nanti kalau ada pertanyaan atau ada masukan, ada saran, ada usulan, silahkan disampaikan ke Ustadz, baik melalui kolom komentar atau melalui grup atau di Japri ya. Dan jangan lupa untuk di like videonya dan juga di subscribe bagi yang belum. Begitu, insya Allah kita akan mempelajari materi berikutnya di pertemuan yang akan datang terkait dengan penerapan dhamir terhadap fi'il yang dahulu sempat Ustadz sampaikan untuk kalian menghafalkan dhamir, yaitu kata ganti, entah itu kata ganti orang ketiga, kata ganti orang kedua, kata ganti orang pertama. Nanti diterapkan ke dalam fi'il yang sudah ditentukan di dalam kitab ini, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Nanti akan kita bahas satu per satu secara umum dan secara khusus. Begitu, saya cukupkan. Naktafi bihadzaliko aqulu qouli hadza, barakallahu fikum jami'an, wafaqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.